Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Mikaelia. Saya dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar matematika melalui pembelajaran daring. Simak yuk. Oke teman-teman, seperti yang telah kita alami selama 2 tahun ini, yaitu tepatnya pada awal bulan Februari tahun 2020, ada sebuah virus baru yang berasal dari Cina yang kemudian sampai ke Indonesia. Virus tersebut namanya adalah virus corona atau COVID-19. Nah, virus ini tuh rentan mengalami penularan kepada orang lain. Oleh karena itu, pemerintah pun tidak tinggal diam dan memutuskan untuk menerapkan kebijakan social distancing. Kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang semakin luas, termasuk setiap sekolah dan universitas yang ada di Indonesia ini menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Artinya, seluruh kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah ini diharuskan menggunakan sistem pembelajaran daring, termasuk pada pelajaran matematika. Lalu, apa sih matematika itu? Matematika sendiri ini dianggap sebagai ilmu universal yang mendasari seluruh ilmu, karena setiap ilmu itu pasti memuat matematika di dalamnya. Dan pelajaran matematika ini sifatnya adalah abstrak. Jadi nggak heran aja kalau sebagian besar peserta didik kurang tertarik sama pelajaran matematika ini. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang kesulitan belajar matematika dalam pembelajaran daring, mari kita simak kesulitan apa yang dialami oleh salah satu peserta didik di Mantiga, Tangerang. Halo Dek, kalau boleh tahu dengan siapa namanya? Nama saya Umi Syahida, saya kelas 12 dari Mantiga Tangerang. Mau izin bertanya boleh Dek? Boleh. Saya mau bertanya nih, kira-kira selama belajar matematika di sekolah itu, waktu pas pembelajaran online kemarin, ada kesulitan-kesulitan apa aja nggak sih yang kamu alami? Kesulitannya pasti ada, pokoknya setiap ada pelajaran matematika tuh setiap minggu gurunya cuma ngasih materinya doang, terus nggak ada niat buat menjelaskan ulang gitu, terus tahu-tahu dikasih tugas biasanya cuma kayak gitu doang. Terus waktu itu pernah sekali gurunya itu ngirim video penjelasan, tapi itu cuma sekali doang. Seperti itu. Lalu kira-kira ada nggak nih harapan buat guru-guru nih ke depannya, jika kebijakan pembelajaran online kemarin itu kembali dilaksanakan? Semoga guru-guru di sekolah saya dan di sekolah lain bisa lebih sadar dan lebih niat ketika ngajar matematikanya ya. Karena kan nggak semua siswa itu punya tingkat kecerdasan yang sama gitu. Ada juga yang otaknya terbatas gitu, jadi nggak semua dapat langsung ngerti gitu. Terus semoga guru-guru bisa lebih memikirkan lagi lah strategi-strategi untuk mengajar. Baik, terima kasih deh. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, berdasarkan wawancara yang saya lakukan tadi, ini dapat kita simpulkan bahwasanya dampak dari pembelajaran dari ini lebih dirasakan langsung, terutama oleh para peserta didik. Dan diketahui bahwasanya belajar melalui pembelajaran online itu sulit dan tidak efektif. Apalagi pembelajaran matematika yang dianggap cukup sulit karena materinya yang cukup rumit dan juga banyak berbagai rumus yang harus dipetakan. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa matematika dianggap mata pelajaran yang sulit. Selain itu juga, keterbatasan waktu dan media yang dimiliki oleh peserta didik ataupun pendidik ini masih kurang, bahkan tidak memadai. Hal ini selain berdampak pada turunnya minat belajar peserta didik terhadap matematika, ini juga berdampak pada turunnya hasil belajar para peserta didik.
Nah, kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik ini pada intinya terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor internal dan ada juga faktor eksternal. Mari yuk kita bahas faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika. Nah, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Contohnya seperti minatnya, motivasi, kebiasaan belajar, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah jenis-jenis kesulitan yang dialami oleh peserta didik ketika menyelesaikan soal matematika. Nah, kesulitan pertama yang dialami oleh para peserta didik itu adalah kesulitan memahami soal. Nah, kesulitan ini biasa dialami oleh para peserta didik disebabkan oleh para peserta didik ini tidak mengetahui apa yang diketahui dari soal dan apa yang ditanyakan dalam soal. Lalu peserta didik juga kurang mampu mengubah kalimat soal ke dalam kalimat matematika ataupun sebaliknya. Kesulitan yang kedua adalah kesulitan penggunaan konsep. Nah, kesulitan dalam penggunaan konsep ini terjadi oleh para peserta didik karena para peserta didik ini tidak mau bertanya kepada pendidik ketika pendidik tersebut menjelaskan, sementara peserta didiknya ini belum memahami. Selanjutnya, kesulitan yang ketiga adalah kesulitan penggunaan prinsip. Nah, kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip ini terjadi karena peserta didik tidak memahami konsep dasar yang melandasi atau yang termuat dalam prinsip tersebut. Nah, kesulitan yang terakhir adalah kesulitan melakukan aspek komputasi atau kesulitan melakukan perhitungan. Kesulitan ini terjadi karena para peserta didik kurang teliti dalam melakukan operasi perkalian dan pembagian sehingga melakukan kesalahan berhitung. Kesalahan komputasi ini disebabkan juga karena peserta didik kurang teliti dalam menghitung. Padahal, cara yang digunakan dan langkah dalam mengerjakan soal tersebut itu sudah benar. Namun karena kurang teliti tadi dalam menghitung, maka jawaban yang diperoleh pun salah. Nah, teman-teman, kesulitan-kesulitan yang saya sebutkan tadi ini masih sering terjadi di sebagian besar peserta didik. Ditambah lagi ketika pembelajaran daring dilakukan, kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran matematika ini dianggap sulit dan tidak efektif. Sehingga hasil dari belajar matematika yang diperoleh oleh para peserta didik ini masih kurang dan tidak memuaskan. Oke teman-teman, itu aja yang saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.